Hadirlah Safari Dakwah bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, Doktor Bidang Hadis, alumni Universitas Islam Madinah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Kita yang hadir pada malam hari ini, dan yang teristimewa Bapak Ustadz Dr. Darman Yahya Ma'ali LCMA yang hadir di masjid kita ini. Mungkin ini pertama kali Bapak Ustadz hadir. Kami ucapkan selamat datang di Masjid Jami' Nagari Setumbuk, Kecamatan Selempau. Baik Bapak dan Ibu sidang jamaah sholat maghrib yang berbahagia, tanpa memperpanjang mukadimah, marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah sekaligus ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Darman Yahya Ma'ali LCMA, dosen dari UIN Syarif Kasim Pekanbaru. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Oh, dipaksakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jazah. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi haqqa taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa innahu qad faza man ittaqah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat,
para alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh umat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat. Yang besar tak sebut gelar, yang kecil saya tidak hafal namanya. Khususnya pengurus Masjid Jami' Situmbuk. Saya tidak tahu makna Situmbuk apa asal muasalnya. Kecamatan apa tadi? Sitawau, Salimpau. Masya Allah. Saya tidak kasih maklumat. Yang saya tahu tanah datar aja tadi. Tapi tidak datar juga. Banyak tanyakannya. Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan siraman rahmat. Saya mengajak diri saya sendiri, kemudian para hadirin wa hadirat, ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, untuk banyak-banyak bersyukur kepadanya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab nikmatnya kepada kita tak terkira, tak terhingga. Yang salah satunya adalah kita masih mau datang ke rumahnya ini, dan datang ke rumah yang maha mulia pasti dimuliakan. Yang datang ke rumah yang maha pemurah mesti pulang bawa bingkisan. Yang datang ke rumah yang maha memelihara pasti dapat jaminan dan keselamatan. Yang datang ke rumah yang maha kaya pasti merasa nyaman dan tentram, khususnya di majlis az-zikir, majlis ilmu yang dicari-cari oleh para malaikat. Bukan untuk ditangkap, tidak, dicari oleh aparat langit, tapi untuk dijaga, diayomi. Tapi kalau dicari-cari oleh aparat bumi, itu biasanya diintip dan diteliti. Jadi kita sedang bersama para aparat langit yang kedatangan mereka membawa rahmat, yang kedatangan mereka mendatangkan rasa nyaman dan aman. Apalagi di rumah Allah yang Masya Allah sangat-sangat bagus dan megah ini. Semoga Allah SWT menerima kita sebagai tamu yang berkesan dan tamu yang siap menerima bingkisan. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada Nabi SAW tak boleh kita lupakan. Sebab cintanya kepada kita tak sebatas di dunia, sampai ke akhirat. Beliaulah nanti yang berusaha atas izin Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat, menyegerakan hisab kita di hari yang lamanya hanya 50.000 tahun. Hari kiamat kan seharinya, hari hisab itu, tetapi lamanya sama dengan 50.000 tahun. Sanggup berdiri 50.000 tahun? Enggak ya? Ya 50 menit aja antum sudah bosan tuh. Duduk pun lah. Tengoklah nanti kalau sudah 50 menit nengok-nengok jam. Kapan selesainya Ustaz? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu kita ucapkan untuknya doa yang terbaik yang diajarkan langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia yang menyuruh kita berdoa kepadanya, dan dia pula yang mengajarkan doa itu untuk kita. Kalau gitu insya Allah pasti diterima.
diijabah. Kalau misalnya Bupati Tanah Datar hadir, Anda ya. Mana tahu hadir, saya nak ajukan proposal. Nah, andainya Bupati Tanah Datar ini misalnya menyuruh kita ajukan proposal permintaan, dia ngajar buat ini, buat ini, buat ini, lepas itu serahkan langsung kepadanya tanpa lewat ajudan atau asistennya, dikabulkan apa enggak ya? Hah? Enggak dikabulkan? Dia yang suruh, enggak dikabulkan? Ada yang menggeleng nampaknya, enggak paham mungkin. Ini geleng-geleng enggak paham. Saya ulang. Andainya Pak Bupati panggil saya Dasman, bukan Darman ya, mohon maaf. Ini orang suka merubah nama saya nampaknya. Kalau di hadis masuk musahif ini. Nah, tapi tidak apa-apa, antum bukan pertama kali, sudah terlalu sering. Jadi saya sudah sering merasai. Nama saya diganti. Dalam ikut MTQ nasional tahun 91 Yogyakarta, nama saya juga dijadikan Darman. Sehingga sertifikatnya tidak bisa saya gunakan dimanapun, karena bukan Dasman, karena R dengan S dekat-dekat masalahnya. Riau Sumbar kan dekat, R dengan S dekat dan bersahabat. Riau Sumbar dekat dan bersahabat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Saya ulang lagi ya, ini ada yang menggeleng tadi, makanya saya tidak ulang sebenarnya, tapi karena ada yang menggeleng, saya ulang kembali. Bupati datang Dasman, ada bantuan khusus untuk para ustaz, tidak banyak, ada 2 miliar cuma, misal, kan tidak pernah terjadi nih. Nah, dong buat proposal, nanti serahkan ke saya langsung, apa syaratnya, ini, lalu saya turuti, dikabulkan apa enggak? Jale, ala jale. Dikabulkan apa enggak? Dikabulkan. Nah, sekarang yang ngajar kita berdoa itu langsung Allah tabaraka wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berselawat kepada Nabi. Ini Allah yang katakan. Kemudian apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang beriman, ucapkan selawat kepadanya dan salam sebanyak-banyaknya. Oleh itu, salawat atau bersalawat kepada Nabi adalah cara paling diandalkan untuk dimakbulkannya doa kita. Makanya Nabi katakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra, sesiapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah langsung balas 10 kali. Salawat Allah untuk kita adalah ampunan dan rahmatnya. Ampunan dan rahmatnya, seakan-akan kita berdoa kepada Allah 10 kali, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, dan ke-10 kalinya diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan lupa ya, setiap nama Nabi disebut maka kita berselawat dan salam kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selanjutnya saya berterima kasih tentunya kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini. Sekali lagi khusus pengurus Jami' Situmbuk yang telah mengizinkan saya untuk duduk di sini. Masya Allah, saya duduk di atas, mereka duduk di bawah. Memang mereka berwibawa, ya, berwibawa gitu. Ya, suruh saya duduk di atas, mereka di bawah. Itu tanda hati-hati mereka mulia. Semoga Allah tambahkan kemuliaan, Allah tambah kehormatan, amin ya rabbal alamin. Cuman waktunya boleh lama nih. Berapa lama? Senyumnya penuh arti. Nah, iya penuh arti. Tengok jam dulu sampai selesai. Isyaratnya isya selesai. Iyalah, insya Allah. Saya coba.
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, aku ingin seperti mereka. Salah seorang da'i di Arab Saudi menceritakan, ada seorang anak di kota Paris, Prancis, dari keturunan darah Aljazair. Taruh Aljazair. Kenal Aljazair? Enggak. Zidane kenal? Masya Allah, Zidane kenal. Benzema kenal? Karim Benzema? Kenal juga? Masya Allah. Enggak. Tahu gitu. Ya saya itu maksudnya tahu, mana pula antum kenal saya aja enggak kok. Nah, tahu. Aljazair enggak tahu? Hah? Dah tahu sekarang ya. Itu adalah negeri asal mereka, Aljazair. Baik. Ketika ada seorang anak SD belajar di sekolah yang gurunya waktu itu bukan kebetulan, memang ditunjuk orang Nasrani. Orang Nasrani. Seperti biasa anak-anak SD ini ditanya, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Belum ada cita-cita. Hah? Mau jadi apa? Ayo cepet. Pakai bayar dulu. Hah? Malu ya? Takut sama abinya? Mana abinya? Si abinya saya tanya. Abinya mana? Dilarang juga. Ayolah. Hah? Di pondok. Abinya di pondok. Kasih nomornya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ditanya, apa cita-cita kalian? Karena mereka hidup di negeri materialis yang segala sesuatunya diukur dengan kejayaan duniawi. Ada yang jawab, saya ingin jadi dosen. Dia nggak tahu gaji dosen itu besar, apalagi di Indonesia. Apalagi di Indonesia. Saya waktu tamat dari Madinah, waktu tamat S3, ada beberapa tawaran di negara luar, tapi gajinya sikit-sikit. Ada yang cuma 8.000. Kan sebungkus sate kalau di kita. Hah? Dapat sate 8.000, Pak? Nggak sampai, Pak ya? Baik. Ada yang gaji hanya 35.000. Ada pula yang 4.000. Dan di antara yang minta waktu itu adalah UIN Suska Riau. Ini diperbaiki lagi. Tadi UIN Suska Pekanbaru katanya. Ini melanggar statuta ini. UIN Suska Riau. Bukan UIN Suska Pekanbaru. Antum nak ngecilkan nampaknya di UIN. UIN Suska Riau. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Orang hadis itu agak teliti sedikit. Satu kata dirubah dia tangkap. Hati-hati. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kok sampai ke situ tadi? Hah? Iya, gajinya dosen itu kecil. Di luar Indonesia, di luar negeri, di dalam negeri besar. Makanya ketika datang surat Pak Rektor minta saya jadi dosen di UIN Suska, akhirnya saya pilih di UIN karena dalam bayangannya gaji di UIN pasti lebih besar. Alhamdulillah betul. Ketika pertama diangkat, ya, tamat doktor dari luar negeri, gaji saya 1.625.126 rupiah. Ya. Sesak napas saya nyebut angkanya gitu. 1.625.126,28 rupiah. Besar kan? Yang tadi 4.000, 5.000, 8.000, 3.000 kecil itu. Makanya Indonesia gaji dosen itu besar, mah. Apalagi kalau Amerika lebih kecil lagi gajinya kan? Ya, gaji dosen. Nah, paling-paling mungkin pertama diangkat ada 2.000, 3.000. Hah? Kecil, 3.000 dapat bonbon.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ada yang mengatakan saya ingin jadi dosen. Ya wajar, mereka tinggal di negeri yang ukuran keberhasilan itu adalah ukuran duniawi. Siapa yang banyak uangnya itu yang beruang. Jadi yang jadi orang. Siapa yang kemudian ada yang tanya lagi, kamu jadi apa? Dia bilang saya ingin jadi kapten pesawat, pilot ya, pesawat. Ada yang mau jadi kapten kapal. Ada yang bilang mau jadi dokter. Ada yang bilang jadi ekonom. Ada yang mau bilang jadi bankir. Ada yang mau bilang jadi pengacara. Pengacara yang selalu bikin acara. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika sampai ke seorang siswa ini, anak SD anak SD baru masuk, orang Aljazair ini karena dia muslim, lalu dia menjawab, saya ingin jadi sahabi. Saya ingin jadi sahabi. Kira-kira orang bu guru Kristen tadi paham enggak itu sahabi? Hah? Enggak paham dia. Dan aneh pula, tidak biasa orang mengatakan kalimat ini, ingin menjadi sahabi. Akhirnya karena penasaran dan ingin tahu, bu guru ini pulang sekolah langsung ke rumah anak ini, diikutin ke rumah, diantar langsung, tanya sama ibundanya, tadi ketika saya menanya cita-cita anak ibu, yang lain Masya Allah cita-citanya besar-besar, ingin jadi jenderal, ingin jadi tentara, jadi polisi, jadi dan sebagainya, profesi duniawi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak ibu mengatakan dia ingin jadi sahabi. Apa makna sahabi itu? Lalu sang ibu dengan penuh percaya diri, tanpa harus ditutup-tutupi, dia katakan sahabi itu adalah nisbat kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ini bilang saya ingin seperti mereka, para sahabat. Tahu sahabat? Hah? Apa sahabat? Orang dekat kita. Hah? Sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, beriman kepadanya, wa mata 'alal Islam, sampai husnul khatimah dalam keadaan Islam. Ini namanya sahabat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang orang guru ini kan dia tidak tahu, tidak pernah membaca tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin juga sebagian kita umat Islam, sebagian besar kita umat Islam mungkin juga pernah mendengar kata sahabat, tetapi kita mungkin belum kenal hakikat sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau berbicara tentang cita-cita Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sahabat itu selalu pertanyaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah bagaimana ingin masuk surga. Ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah. Ya Allah, berikan saya amalan yang membuat saya masuk surga. Yang lain bertanya lagi, akhbirni bi'amalin idza amiltuhu ahabbanillahu ahabbaniyan nas. Kalau saya amalkan amal itu, Allah mencintai saya, kemudian juga dicintai oleh umat manusia. Yang lain bertanya lagi, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang menjauhkan saya dari neraka dan mendekatkan saya ke pintu surga. Masya Allah. Ini para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang pertanyaannya, adik sayang, assalamualaikum. Mana yang lebih tinggi cita-cita orang yang ingin masuk surga atau orang yang ingin jadi jenderal?
Masuk surga. Kenapa? Hah? Cita-cita akhirat. Ya jenderal juga mau ke akhirat nih. Kadang-kadang justru sering ngirim orang segera ke akhirat. Ya kan? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kenapa? Di akhirat memangnya ada apa? Hah? Kamu aslinya dari mana? Sini. Baik. Andainya nanti pergi ke luar negeri atau ke luar daerah, rindu nak pulang? Kenapa? Terlanjur sayang kampung halamannya. Kampung asli kita di mana? Kampung asli kita di mana? Di surga. Maka siapapun yang hidup bila pergi meninggalkan kampung halamannya, negaranya, pasti ingin pulang. Ingin pulang, kecuali dia diusir dari kampung, ya. Makanya kecuali diusir dari kampung. Tapi kalau dia pergi dengan baik-baik atau tidak dilaknat, dia pasti rindu pulang. Apalagi kalau kampung itu ibarat kata pepatah, hujan emas di negeri sendiri lebih baik daripada hujan batu di negeri orang. Betul tak? Hujan emas di negeri sendiri lebih baik daripada hujan batu di negeri orang. Sini sayang, sini sayang, jawabannya cukup lumayan lah. Cita-citanya ingin masuk surga. Mau ini? Alhamdulillah, untuk mau nih, tidak payah bercerita panjang ya Allah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Ini bapak-bapak dah mulai mau juga nampaknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau ada kesempatan saya berikan. Jadi anak ini bercita-cita ingin masuk surga. Sebab kaum muslimin, cita-cita masuk surga adalah cita-cita tertinggi. Karena itu adalah setiap orang ingin kembali ke negeri aslinya. Apalagi negeri tersebut, negeri aslinya tersebut penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemajuan, penuh dengan kebaikan dan kesenangan, dan abadi pula. Makan tak perlu ke Thailand, beristri dah mulai tahu nampaknya, dah mulai beristri. Kalau di dunia istri kita ada yang macam bidadari, setiap nengok menyenangkan, setiap kita pulang dapat senyum manis, atau jangan-jangan jarang dapat senyum. Allah musta'an. Makanya di dunia tak mungkin kita dapat bidadari, walaupun dalam mimpi kita mimpikan itu. Sebagaimana juga ibu-ibu, dengan bapak senyum terus, Bu, jawablah dengan jujur. Dengan bapak senyum terus, dari senyum ibu saya dah paham bahwa tidak senyum terus. Memang orang sini jawabannya senyum penuh arti terus. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tetapi di sana tidak, semuanya menyenangkan. Tidak ada pandemik lagi, tidak ada COVID di sana, tidak ada wabah. Semua makanan jadi gizi. Jadi jangan pikirkan bikin toilet di akhirat, tidak penting. Istri kita tak pernah lagi absen. Tuh absen? Yang sudah menikah paham. Semuanya dalam keadaan suci. Siapa yang tak ingin kembali? Kita aja yang senyum istri sekali-sekali selalu rindu untuk, atau belum menikah nampaknya? Belum? Ya kesian, makanya senyumnya penasaran. Senyum penasaran. Kita yang kadang senyum, kadang tidak senyum, ya kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan, rindu juga pulang. Apalagi kalau seandainya yang menunggu kita selalu tersenyum, selalu menyenangkan, dan tak pernah membuat kita risau dan runsing. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Maka cita-cita tertinggi para sahabat itu bukan ingin jadi jenderal, karena jadi jenderal tak lama pensiun, betul kan? Dan ketika Khalid ibn Walid yang pernah beberapa dan lama sekali setiap memimpin peperangan, menjadi pimpinan tertinggi pasukan kaum muslimin dan tidak pernah kalah, tak pernah kalah. Akhirnya dia oleh Umar bin Khattab, seorang khalifah yang terkenal dengan keadilannya, yang terkenal dengan kezuhudannya, yang terkenal dengan ketaatannya, yang kenal dengan kekhusyuannya. Ma'asyarul kiram, dia khawatir Khalid dikultuskan orang. Sebab masalah kultus ini adalah penyebab pertama kesyirikan terjadi di atas permukaan bumi. Makanya Khalid menurunkan, makanya Umar Amirul Mukminin mengganti Khalid bin Walid. Subhanallah, setelah pensiun selesai dia berjihad? Tidak. Walaupun dia tidak punya jabatan lagi. Maka dikatakan oleh orang-orang, bagaimana nih Khalid, Anda orang yang paling tertinggi sekarang jadi seperti prajurit biasa. Dia dengan tegas katakan, saya berjihad lillah, bukan karena Umar. Maka posisi saya dimanapun pasti besar. Sampai Khalid bergelar dengan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ada laftah, ada sesuatu yang menarik. Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu yang begitu gagah berani dalam berjihad fisabilillah, kadang-kadang dalam satu peperangan sampai patah 5 pedangnya. Kelawak, tangan yang patah. Kalau dia enggak, pedangnya 5 patah. Saking kuatnya beliau. Ma'asyarul kiram, tapi tidak mati syahid. Walaupun saya yakin bahawa beliau dapat pahala syahid. Karena Nabi SAW mengatakan, man talaba syahadata, man talaba syahadata sidqan razaqahu Allahu syahadata walau mata ala firashih. Siapa yang meminta mati syahid dengan jujur kepada Allah, Allah berikan dia pahala mati syahid sekalipun meninggal di atas tempat tidurnya. Ma'asyarul kiram, ada suatu hal yang menarik. Kenapa Khalid tidak ditakdirkan mati syahid? Sebagai ulama menyebutkan karena dia bergelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Andainya Khalid mati syahid, sama dengan pedang Allah patah. Dan pedang Allah tak mungkin, pedang Allah tak mungkin patah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Karena pedang Allah yang terhunus, maka pedang Allah tak mungkin patah. Ini salah satu hikmah, dan Allah lebih tahu kenapa dia tidak jadikan Khalid dalam mati syahid. Kalau tidak tahu, ketika beliau meninggal, lebih dari 80 liang tusukan yang ada di tubuhnya, kena panah, kena tombak, kena pedang, kena pisau, kena khanjar, keris dan sebagainya, tetapi beliau tidak mati syahid. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi orang-orang tersebut biasa bercita-cita tinggi, sehingga cita-cita yang di bawahnya akan mudah dia dapatkan. Sebaliknya, orang yang bercita-cita rendah, cita-cita tinggi akan sulit dia dapatkan. Orang yang bercita-cita masuk surga, insya Allah jadi dosen juga bisa. Orang-orang yang bercita-cita tinggi masuk surga, insya Allah jadi jenderal juga bisa. Orang yang bercita-cita masuk surga, insya Allah dapat istri juga bisa. Makanya kaum muslimin dan muslimat, saya dulu ketika belum beristri, sekarang tak lagi. Ya, sebelum beristri dulu berdoa saya. Sebab saya percaya saja, insya Allah Allah Maha mengabulkan doa. Maka saya minta kepada Allah,
dengan penuh percaya diri, ya, dengan penuh percaya diri di tempat-tempat mustajab. Ya Allah, berikan saya istri yang salihah, cantik enggak masalah, asal kaya. Ya, karena Allah Maha Pemurah. Ya, Syekh. Makanya enggak perlu cari-cari dulu, baru dicari ketika melamar. Tapi kalau ternampak kan enggak apa-apa kan? Kan ternampak enggak apa-apa. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa kita ingin seperti mereka? Pertama, tadi sudah kita katakan cita-cita mereka tinggi-tinggi, yang tak disadari oleh banyak umat Islam hari ini. Sehingga kalau kita ingin memasukkan anak kita sekolah, pada umumnya selalu melihat apa jadinya anak kita setelah selesai sekolah ini. Makanya seperti kata Pak Profesor Airul Rahman dulu ketika seminar di Pekanbaru tahun 95 lagi, udah lama ya. Kalau animo orang tua kita pada umumnya ketika mencarikan sekolah untuk anak-anaknya, selalu kalau yang punya duit banyak, anaknya mudah diatur dan cerdas pula, penurut, baik akhlaknya, masuk sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah profesional yang prospek. Apa makna prospek? Masuk SMIA bisa jadi pegawai bank, ya tak? Masuk keperawatan menjadi perawat yang pulangnya entah kapan. Masuk fakultas kedokteran walaupun mahal terasa murah. Masuk pesantren walaupun murah terasa mahal. Ada lucu kadang, ini Ustaz, orang apa namanya, kakaknya kemarin masuk Unpad, masuk kedokteran, ya bayar 250 juta Ustaz. Itu murah tuh Ustaz. Biasanya orang 400 juta. Tapi dapat 250 juta, tidak boleh pula diangsur Ustaz. Jelas sebab itu anak adiknya ini masuk pesantren, yang 10 juta ini tidak bisa dikurangi Ustaz. Ini mahal nih Ustaz. 10 juta mahal. Padahal yang masuk masuk ke sekolah yang tadi jadi dokter, misalnya misalnya belum tentu masukkan dia ke surga. Sebagaimana juga pesantren juga tidak jamin masuk surga, tetapi jalannya lebih dekat daripada jalan itu. Dia bayar 250 juta murah, dan masuk pesantren 10 juta mahal. Minta diskon dan diangsur 4 kali. Dikasih pun yang diangsur 8 kali tak lunas-lunas. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi orang dulu anak-anaknya hebat-hebat, cantik-cantik, ganteng-ganteng, masuk sekolah prospek. Tapi kalau sudah anaknya, bahasa Abang Kinangnya tongkau-tongkau. Tahu tongkau-tongkau? Enggak tahu? Madah-madah. Madah tahu kan? Masa enggak tahu pula? Madah payah diatur, atau bentuknya tak menguntungkan, atau dompet orang tuanya tipis. Ini masih kata beliau nih, bukan kata saya. Tapi tongkol itu dari saya tuh. Nah, masyarakat kiram dirahmati Allah, baru masuk pesantren. Nah, inilah yang kata beliau bukan kata saya, yang akan ngurus agama di negeri kita ini. Yang aslinya tongkol-tongkol, bongak-bongak atau bongak-bongak. Agak beku-beku otaknya kata orang kampung kita. Nah, kemudian susah diatur, bentuk tak menggembirakan, nanti tamat jadi pengurus agama di Indonesia. Kata beliau dulu, sekarang enggak lagi. Tahun 95 tadi. Ya. Terus sekarang kan enggak ada lagi kan? Iya, sekarang alhamdulillah sudah animo masyarakat sudah mulai meningkat. Anak-anak saya ustaz
saya ingin dia berilmu agama, sebab dengan ilmu agama lah dia paham bagaimana ingin kembali dengan selamat ke kampung halaman. Sebab ketika anak saya masuk sekolah prospek, ya banyak di antara mereka memang beruang. Tahu beruang? Hah? Beruang. Beruang. Nah, tetapi dia lupa kampung halamannya. Kalau ada orang-orang tanah datar nih, tanah datar ya, orang tanah datar ini merantau misalnya ke daerah lain, tak pernah ingat kampung halaman, kira-kira terpuji atau tercela? Hah? Bawa proposal Masjid Jami' Situmbuk, minta bantuan untuk pembuatan WC karena tinggal sudah sedikit misalnya, tak pernah dia ikut. Kira-kira yang seperti ini, Masya Allah mantap, ini orang Situmbuk nomor 1 ini. Ya nomor 1 supaya bisa ditumbuk katanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia tak lupa kampung halamannya. Tetapi dengan sekolah agama mereka bisa ingat kampung halamannya. Ma'asyiral kiram, saya ingin seperti mereka. Yang kedua, bahwa generasi tersebut generasi yang dijamin masuk surga, karena memang mereka bercita-cita masuk surga. Memang yang masyhur ada al-asharatul mubasysyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi alaihissalatu wassalam umumkan di depan khalayak, Abu Bakar as-Siddiq fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Uthman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Talib fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Nah, teruskan, siapa lagi? Talha bin Ubaidillah fil jannah, terus Zubair bin Al-Awwam fil jannah, bukan Abu Zubair, Zubair bin Al-Awwam fil jannah, terus Abu Badatan al-Jarrah fil jannah, Sa'id ibn Zaid fil jannah ta'ala. Masya Allah. Sini jangan malu. Suka warna merah atau warna biru? Terserah. Ayolah. Kalau terserah, terus yang pilih yang biru lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Mumtaz. Ini yang disebutkan secara berurut, yang disebut al-asharatul mubasysyirina bil jannah. Tapi ada lagi mereka yang secara terpisah disebut di surga. Misalnya Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu, yang mengamalkan hadis Nabi, bukan mengada-ngada dalam syariat Nabi. Ini harus dipahami dengan benar. Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira dhanbuh." Siapa yang berwuduk seperti wuduk saya ini, kemudian selesai berwuduk dengan baik, dia berdiri salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, tidak berkata-kata dalam hatinya selain masalah salat. Kalau terlintas lalu dihilangkan, boleh, tidak masalah. Ini tidak, mulai Allahu Akbar. Ustaz Dasman ini orang mana ini? Sudah punya istri apa belum? Kalau sudah punya anak, anaknya ada yang bisa jadi menantu saya itu tidak. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak masuk. Ya, tidak masuk. Tapi kalau teringat, astagfirullah, lewat, insya Allah masuk. Nah, salat 2 rakaat lalu diampuni dosa-dosanya. Nah, Bilal mendengar itu lalu dia amalkan secara rutin. Makanya Nabi SAW mendengar langkah Bilal di depannya dalam surga, tentu saja dalam mimpi. Karena Nabi mengatakan, "Ya Bilal, inni lam adkhulil jannah." Bilal, saya belum pernah masuk surga. Belum pernah masuk surga. Wa dakhaltul jannatal bariha. Tapi saya malam tadi mimpi masuk surga. Fasami'tu khashkhasataka ta'amami. Tapi lalu saya mendengar suara sendalmu di depanku. Madza kunta ta'mal? Apa yang kau amalkan ya Bilal?
Lalu Bilal mengatakan apa yang dia amalkan dari yang disuruh oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, ma ahdathtu qat illa wa tawadda'tu indah. Saya tak pernah berhadas kecuali langsung berwudu. Saya langsung berwudu. Wa ma tawadda'tu illa wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'atain. Saya tidak pula berwuduk kecuali saya melihat mesti salat 2 rakaat lillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi katakan bidzalik, dengan itulah kamu masuk surga. Jadi Nabi bukan mengada-ngada, tapi membangun yang sudah ada. Kadang-kadang sebagian mengatakan Nabi mengada-ngada, Bilal mengada-ngada dalam beramal, lalu Nabi membolehkan melakukan amalan-amalan baru dalam agama. Ini keliru. Yang benar adalah Bilal mengamalkan yang disuruh Nabi, dan karena dia rutin melakukannya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling sering dilakukan sekalipun sedikit. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, memang bersama antum ini menyenangkan, tak terasa waktu berlalu. Tadi yang kedua apa tadi? Generasi sahabat itu dijamin masuk surga. Di mana Ustaz tahu? Dalam surah At-Taubah Allah mengatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dan dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, kemudian yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah tabaraka ta'ala. Dan ketahuilah, nikmat yang lebih dari nikmat surga adalah ridha Allah tabaraka ta'ala. Ridha Allah lebih tinggi daripada nikmat surga. Makanya nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan nanti ke ahlil jannati adalah ar-ridha. Maka kalau Allah ridha kepada mereka, mereka masuk surga. Yang ketiga, generasi tersebut dapat rekomendasi langsung dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Dari Allah, hadis, ayat yang kita sebutkan, dan ayat-ayat lain lagi. Ayat-ayat lain yang banyak menyebutkan keutamaan sahabat Nabi SAW. Karena apa? Cita-cita mereka tinggi, setinggi langit kata orang. Makanya memang surga di mana? Enggak tahu lagi. Ya terpaksa dijelaskan lagi. Tonton masih lupa nampaknya. Masih lupa. Surga di mana? Surga di mana? Enggak tahu, di atas. Di mana pula kita tahu? Sebab ketika ayanda kita, ibunda kita, Adam wa Hawa disuruh keluar dari surga, bahasanya apa? Qul nahbitu minha jami'an. Kami katakan, turunlah kalian semuanya. Kalau turun dari mana? Dari atas. Iya, turun dari atas. Maka ketika kita berpulang atau meninggal dunia, kita dikembalikan ke mana? Ruh kita kembalikan lagi ke atas, karena memang kita orang-orang atas. Ya, orang beriman ini orang atas. Orang atas. Lalu kita diturunkan Allah karena dosa orang tua kita dulu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Tempat kalian di bumi untuk tempat tinggal sementara sampai waktu kembali. Makanya selalu kita bilang berpulang ke rahmatullah, karena berpulang ke tempat asal kita, yaitu insyaallah masuk surga. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwasanya generasi terbaik adalah generasi sahabat Nabi SAW.
wassalam. Generasi terbaik. Khairul quruni qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Makanya kalau ada dalam pelajaran sejarah Islam kita, ketika kita belajar di pondok dulu, ya, bahwa masa keemasan Islam itu di masa Bani Abbasiyah, saya katakan ini keliru besar. Pertama, yang mengisytiharkan itu bukanlah kita ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak diambil dari sejarawan barat. Karena masa itu banyak sekali penulisan karya ilmiah sehingga dijadikan masa keemasan Islam. Yang benar menurut Allah dan Rasul, masa emasnya Islam itu adalah masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masa itu tidak ada perpecahan umat. Tidak ada aliran-aliran sempalan dalam Islam. Semuanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masa sempurna adalah di zaman itu, sehingga Nabi katakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi pada masaku. Karena waktu, insyaallah kita salat dulu ya, salat dulu dan langsung pulang. Hah? Oh, sambung lagi. Serius nih. Serius nih. Jangan-jangan nanti tuan-tuan dah balik, saya tinggal sini sendiri. Baik. Kalau mau, insya Allah kita sambung kembali. Mudah-mudahan semakin kokoh kita di sini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirlah